Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat terkasih sekalian yang ada di rumah masing-masing saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan kembali bertemu di saat ini walaupun tidak secara fisik, tetapi dalam ibadah kita bersama-sama, yaitu dalam peringatan Kamis Putih dalam rangkaian Pekan Paskah tahun 2020. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah Kamis Putih. Untuk itu saya mengajak kita untuk menaikkan pujian pembukaan, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Saudara-saudara, sidang jemaat perayaan Kamis Putih dan pembasuhan kaki yang kita laksanakan pada hari ini adalah untuk mengingat dan menyegarkan kembali apa yang pernah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita dasari ibadah Kamis Putih ini dengan ayat firman Tuhan yang menjadi introitus kita, yaitu di dalam kitab Mazmur 111 ayat yang keempat, yang berbunyi demikian: perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kita pasti bersama-sama mengaminkan firman Tuhan ini, bahwa kita mempunyai Allah yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Dia sungguh menunjukkan kasih dan sayang-Nya yang nyata di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Itulah tandanya bahwa kita punya Allah sekaligus Bapa yang kekal. Kita pujikan bersama-sama pujian Bapa yang kekal. Ku terima darimu.
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita lanjutkan puji-pujian kita kepada Allah di dalam Mazmur kita, yaitu di dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikiriminya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya, amin. Demikianlah puji-pujian Mazmur kita pada saat ini. Dan mari saudara-saudara, kita juga datang di dalam pengakuan kita akan segala dosa-dosa kita di hadapan Allah, juga terhadap sesama kita. Untuk itu, saudara-saudara sidang jemaat terkasih, mari kita bersama-sama tenang teduh sejenak. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Ketika kami sadari Bapa, bahwa kami sungguh lemah dan tak berdaya. Kami tergoda dan terjerumus dalam dosa. Maka saat ini kami datang kepadamu, ya Allah, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pengampunanmu akan mengubah kehidupan kami dan juga mengubah pola pikir kami. Pengampunanmu kiranya mengubah keegoisan kami. Pengampunanmu kiranya mengubah keangkuhan kami, iri hati, amarah, dendam, nafsu dunia, dan semua hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Yaitu kami diubahkan menjadi kasih di dalam kebenaran. Dan kami diubahkan untuk berani melawan setiap bentuk kejahatan dan bahkan ketakutan. Kuatkanlah kami yang lemah ini ya Allah. Dan terima kasih atas segalanya yang Bapa telah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujian kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia
Marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 24. Ia, yaitu Kristus sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah bagi kita saudara-saudara sekalian. Mari milikilah pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini juga di dalam kesadaran kita akan dosa kita dan di dalam kemauan kita akan pertobatan, pengampunan Tuhan, pengampunan Bapa telah terjadi bagi kita di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, siapkanlah selalu hati kita untuk menerima firman kebenaran Tuhan yang menuntun kita untuk selalu hidup di dalam kehidupan yang baru. Petunjuk hidup baru kita, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Allah, kita nyatakan kasih Allah yang melayakkan kita untuk melayaninya di dalam pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saudara, mari kita bersiap untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah Kamis Putih malam hari ini. Mari kita terlebih dahulu menaikkan doa kita bersama-sama untuk menyiapkan hati dan pikiran serta hidup kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini kami telah siap untuk bersama-sama mendasari segala hidup kami dengan kebenaran firman. Dalam ibadah Kamis Putih malam hari ini, kiranya kami boleh bersama-sama merenungkan bagaimana besarnya kasih-Mu yang telah terwujud
di dalam kehidupan kami yang telah menerima anugerah keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyimak pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing, silakan membuka Alkitab Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, membaca pembacaan kita saat ini di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 4, ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 10 sampai ayat 14. Saya di sini dan Bapak Ibu saudara-saudara membaca di tempat Bapak Ibu saudara-saudara masing-masing. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dengan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat terkasih. Yang berbahagia ialah setiap kita yang memelihara kebenaran firman Tuhan, yang mau mendengar sabdanya, dan yang taat melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, apa kabar? Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, walaupun saat ini ada di rumah masing-masing, saya yakin walau harus tetap di rumah,
kita semua diberi hikmat kebijaksanaan untuk menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita. Dan tetap kita harus mentaati apa yang menjadi himbauan dari para pemimpin kita. Tidak lain adalah untuk kebaikan kita bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat sekalian yang diberkati Allah, sungguh sukacita bagi saya secara pribadi, walaupun saya harus menyampaikan firman Tuhan ini tidak bertatap muka dengan Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, tetapi tetap sukacita di dalam Tuhan. Karena kembali di tahun 2020 ini kita diberikan kesempatan untuk merayakan Paskah. Dan sebelumnya ada beberapa rangkaian ibadah, termasuk juga saat ini kita bersama-sama dalam ibadah Kamis Putih. Dan tadi kita sudah membaca bacaan firman Tuhan. Di dalam kitab Keluaran 12 ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang menceritakan hari-hari terakhir sebelum umat Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Di mana Allah sungguh menunjukkan kasih dan kepeduliannya. Walaupun Allah mengizinkan mereka sekian lama menderita penindasan di Mesir, tetapi karena seruan umat Allah tidak pernah berhenti kepada Allah, yang memohon pembebasan dan juga memohon kelepasan, maka Allah sungguh bertindak. Dan bertindaknya Allah ini secara nyata diwujudkan. Dan walaupun kita juga melihat tindakan Allah untuk membebaskan umatnya melalui beberapa tulah, yaitu 10 tulah yang Allah lakukan di tanah Mesir. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat di balik apa tindakan nyata Allah ini, termasuk tulah yang Allah lakukan di tanah Mesir. Tidak lain adalah bertujuan untuk memberikan peringatan baik kepada umat pilihan Allah, umat Israel, maupun kepada umat Mesir yang telah menindas dan menahan umat Israel di Mesir. Mari kita melihat dari 10 urut-urutan tulah ini sampai akhirnya Allah mengizinkan tulah yang ke-10. Karena bebalnya orang-orang Mesir yang tidak juga mau membebaskan orang-orang Israel. Maka Allah mengizinkan tulah yang ke-10 ini, yaitu dengan membunuh, menghabisi semua anak-anak sulung, tidak hanya anak-anak orang-orang Mesir tetapi juga bahkan ternak. Saudara-saudara, inilah arti bahwa Allah sungguh menunjukkan kuasanya, tetapi Allah juga menunjukkan kasih-Nya. Dengan peringatan dan tanda-tanda yang Allah berikan atau instruksi yang Allah berikan kepada umat-Nya yang akan dibebaskan. Tetapi mari kita bersama-sama melihat di sini apa yang dapat kita lakukan saat ini untuk merayakan. Karena firman Tuhan ini dalam kitab Keluaran pasal 12 bacaan kita tadi yang sudah kita simak bersama-sama. Kita mengingat bagaimana Allah sudah mengatur sedemikian rupa untuk menyelamatkan umat-Nya. Selain itu Allah juga mengingatkan umat-Nya agar mereka menjadikan hal itu sebagai peringatan. Di mana umat Israel harus memperingati pembebasan itu. Bahkan secara turun-temurun harus meneruskannya kepada generasi penerus mereka. Nah, lalu apa yang menjadi pemahaman kita dan perenungan kita saat ini melalui peristiwa ini? Tidak lain adalah kita juga Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, kita diingatkan juga untuk memperingati. Dan malam ini
dalam ibadah Kamis Putih sebelum esok kita memperingati kematian Tuhan. Di dalam ibadah Jumat Agung, kita mengingat kembali akan karya kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang digambarkan melalui tulah di tanah Mesir, anak sulung mati. Dan sebelum Allah melakukannya, umat Allah, umat Israel harus menyembelih ternak atau domba atau kambing yang sempurna untuk menjadi korban. Sehingga ketika tanda bagian dari darah korban domba itu dioleskan pada ambang pintu, malaikat maut melewati rumah dari umat-umat Tuhan yang telah memberi tanda itu. Saudara-saudara, itulah gambaran karya kasih Allah yang nyata. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi domba, korban yang sempurna. Dan inilah yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Sehingga tanda inilah yang menjadi tanda kita telah menerima karya kasih Allah yang nyata. Dan inilah tanda penyelamatan bagi kita yang percaya. Lalu apa yang dapat kita lakukan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang telah menerima karya kasih Allah? Ada 3 pemahaman kita yang saya mau ajak kita bersama-sama untuk renungkan. Yang pertama adalah merayakan dan memperingati dapat diwujudkan melalui rasa syukur kita. Melalui bersyukur setiap saat ketika kita mengingat akan karya kasih Allah yang sesungguhnya sudah terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita bersyukur dan menyadari bahwa kita telah dibebaskan dari kuasa dosa, di dalamnya lah kita memiliki pengharapan, saudara-saudara. Dan yang kedua, ketika kita merayakan, memperingati peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, itulah yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kita. Melalui korban itulah menjadi tanda keselamatan bagi orang-orang Israel pada saat itu. Dan melalui korban pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib inilah juga menjadi tanda kekuatan iman kita dan pengharapan kita akan keselamatan dari Allah. Dan yang ketiga, kita diingatkan menjadi umat Allah yang taat. Seperti orang-orang Israel yang taat, melakukan apapun instruksi atau perintah Tuhan. Termasuk ketika mereka memakannya. Demikian juga Allah menginginkan dan mengharapkan untuk kita mentaati akan perintahnya. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat terkasih sekalian, mari kita bersama-sama merayakan saat ini dengan ucapan syukur yang meneguhkan iman kita dan juga di dalam ketaatan kita. Serta yang terakhir adalah menceritakan, meneruskan ini kepada anak cucu generasi penerus kita. Sehingga pengharapan itu tidak terputus, tetapi terus berkelanjutan sampai selama-lamanya. Dan mari di dalam masa Paskah ini kita bersama-sama sesuai dengan tema Paskah kita menjadi gereja yang memberkati dan juga subtema dengan kebangkitan Kristus, wujudkanlah kesatuan dan pemulihan bagi semua. Tidak secara kebetulan firman Tuhan ini datang kepada kita, saudara-saudara, dalam situasi saat ini, di mana kita berperang tidak hanya melawan dosa, kejahatan, tapi kita juga berperang melawan segala permasalahan dalam hidup ini, termasuk penanggulangan
wabah penyakit yang ada saat ini. Tetapi Tuhan mengingatkan kita dalam penindasan, dalam kesesakan, dalam tantangan, Tuhan selalu bertindak tepat pada waktunya. Oleh karena itulah firman Tuhan ini juga kiranya menguatkan kita untuk kita selalu berharap kepada Tuhan. Seperti puji-pujian dalam pemazmur tadi juga yang mengingatkan kita akan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah yang pengasih dan penyayang. Perbuatannya yang ajaib pasti diberikan kepada kita. Untuk itu kita semua tetaplah di dalam Tuhan. Tetaplah mohon hikmat-Nya menghadapi apapun saat ini. Peringati dengan ucapan syukur pengorbanan Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Taati kebenaran firman-Nya. Taati apapun saat ini yang ada untuk kebaikan kita. Tetap ada di rumah, menjaga kesehatan kita, dan saling menjaga satu dengan yang lain. Tuhan Yesus pasti akan memimpin, menolong, dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita akan bersama-sama untuk masuk dalam syafaat kita. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara, berikanlah waktu sejenak, termasuk juga anak-anak sekalian, untuk kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Ajarkanlah kami untuk selalu bersyukur. Pimpinlah kami agar kami selalu hidup dalam pengharapan, di dalam iman yang teguh dan ketaatan, serta memiliki hati untuk selalu memberitakan dan menyampaikan karya kasih penyelamatan. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Engkau mengizinkan apapun terjadi dalam hidup kami ini untuk menguatkan kami senantiasa, untuk menyadarkan kami bahwa kami harus bergantung sepenuhnya kepadamu. Dalam masa-masa situasi saat ini ya Allah, kami tidak akan pernah berhenti berseru kepadamu bahkan selama-lamanya, karena Engkaulah pengharapan kami. Kami datang dalam permohonan kami untuk keadaan situasi saat ini. Dalam peringatan Kamis Putih malam hari ini ya Allah. Karena Engkau telah terlebih dahulu melayani dan berkorban bagi kami. Dan malam hari ini juga dalam kami merayakan Kamis Putih walaupun harus di rumah masing-masing bersama keluarga kami saja. Kami tetap menghayati bagaimana Engkau telah melayani dan berkorban untuk kami. Dan kiranya kami juga boleh saling melayani dan berkorban. Walaupun saat ini segala tingkah laku, perbuatan kami, interaksi secara fisik dibatasi. Tetapi kasih yang sejati, yang sesungguhnya tidak pernah dibatasi oleh apapun. Kiranya itulah pemahaman yang benar yang kami miliki, sehingga kami dapat saling menjaga dalam situasi atau himbauan pemimpin kami untuk social distancing saat ini. Bapa, terlebih berikan kami kekuatan, terutama untuk taat pada apa yang seharusnya kami lakukan. Kami mohon penyertaan-Mu bagi para pemimpin pemerintahan yang ada, aparat yang ada. Berilah mereka hikmat-Mu juga ya Allah, agar mereka dapat memutuskan keputusan-keputusan yang baik untuk menanggulangi penyebaran wabah ini ataupun untuk menanggulangi saudara-saudara kami yang sudah tertular. Secara khusus saat ini kami juga berdoa untuk rumah sakit yang menanggulangi pasien-pasien, termasuk juga orang-orang yang dalam pengawasan ataupun perawatan dan pengobatan. Bapa, terjadilah kuasa-Mu atas mereka, bilur-bilur-Mu sehingga mereka boleh sembuh. Tidak hanya yang ada di Indonesia tetapi yang di seluruh dunia.
karena bencana ini sudah menimpa bumi ini ya Allah. Dan ajar kami ya Allah untuk selalu sadar akan tanggung jawab kami untuk menjaga, memelihara, bahkan memulihkan bumi yang Kau berikan ini. Karena kerusakannya bukan karenamu ya Allah, tetapi karena ulah kami. Tolong kami yang lemah ini ya Allah. Dan demikian juga ketika kami menghadapi permasalahan-permasalahan karena imbas dari penyebaran virus COVID-19 ini. Mohon kekuatan daripadamu agar kami dapat mengelola diri kami, bahkan kehidupan kami, terutama di bidang perekonomian yang juga mendapat imbasnya. Kami mohon kepadamu ya Allah, saat ini banyak bahkan keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan dan kendala karena imbas dari penyebaran penyakit ini, wabah ini. Tetapi kami sungguh percaya kepadamu ya Allah, di mana anak-anakmu, umatmu yang Kau ingatkan untuk saling tolong menolong satu dengan yang lain, pasti tidak akan membiarkan sesamanya sampai kekurangan. Oleh karena itu biarlah kami boleh saling menopang melalui satgas-satgas yang ada, bala bantuan, kiranya boleh menyentuh dan menjangkau saudara-saudara kami yang sungguh-sungguh membutuhkan dimanapun mereka berada saat ini. Dan terlebih kami semua ya Allah, jikalau kami juga dalam keterpurukan saat ini, mohon pemulihan daripadamu ya Allah, dan kekuatan daripadamu. Sehingga kami tidak terpuruk dan terputus asa, tetapi kami tetap bangkit dan memiliki semangat pengharapan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus Engkau akan memberi kami hikmat, baik dalam mengelola apa yang ada, dengan ucapan syukur, dan terlebih saling peduli satu dengan yang lain. Bapa di dalam surga, kami juga mohon penyertaan-Mu untuk kehidupan di lingkungan dan masyarakat, untuk kehidupan kami bersama keluarga kami dan juga anak-anak kami. Mohon perlindungan-Mu ya Allah, yang terbaik adalah mengandalkan kuasa-Mu dan juga berhikmat, agar kami juga menjaga diri kami. Demikian juga dalam pelayanan persekutuan, gereja-gereja Tuhan, kiranya sungguh-sungguh gereja-Mu dimanapun berada, saat ini bukan hanya menyerukan banyaknya peringatan-peringatan, atau banyaknya koreksi-koreksi satu dengan yang lain, tetapi kiranya kami boleh sadar akan diri kami, sadar akan tugas kami sebagai gereja, yaitu memberitakan kebenaran, memberitakan kasih Tuhan, bukan hanya hal-hal fisik belaka, ritual-ritual saja. Tetapi sesungguhnya kehidupan gereja adalah kehidupan yang beriman dan iman yang sejati, bukan hanya hal-hal fisik saja, lahiriah, tetapi sungguh-sungguh hal-hal rohani yang mendatangkan damai, sukacita dan kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya kami sebagai gereja-gereja yang hidup ini boleh saling peduli dengan lingkungan dan keadaan yang ada, dan juga saling menjaga. Bapa, walaupun kami harus ibadah di rumah-rumah, biarlah kami tetap taat demikian. Untuk sementara ini, untuk kebaikan kami. Tetapi kiranya hal yang positif dapat menjadi pelajaran. Kami walaupun terpisah satu dengan yang lain secara fisik, tetapi tetap Engkau satukan di dalam iman. Terima kasih ya Allah, inilah syafaat kami. Kami sempurnakan dengan menutup doa kami bersama-sama, yaitu doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita senantiasa mengucap syukur seperti firman Tuhan hari ini.
kita mengucap syukur dalam segala hal, terutama ucapan syukur kita adalah karena pembebasan yang Allah telah berikan kepada kita. Oleh karena itu mari kita siapkan terutama pengosongan diri kita juga dalam pekan Paskah ini, dan kita membawa persembahan yang terbaik diiringi pujian Jangan Khawatir. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Mari saudara-saudara kita membawa persembahan kita dan juga ucapan syukur kita di dalam doa dan juga mohon berkat-Nya. Terima kasih ya Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menunjukkan kepedulian bagi kami, umat-Mu ini. Dan atas setiap berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami. Setiap hal adalah berkat dari-Mu ya Allah. Selalu ada pelajaran berharga di balik setiap hal yang Engkau izinkan terjadi, yang Engkau izinkan untuk kami jalani. Kiranya hati dan hidup kami senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Dan mohon tuntun dan ingatkan kami selalu bahwa kami juga harus menjadi berkat bagi sesama kami, serta mengelola berkat-berkat-Mu untuk kebaikan. Oleh karena itu saat ini kami mengarahkan hati dan kehidupan kami hanya kepada-Mu Tuhan, dan kami bersama-sama mohon berkat-Mu. Kasih karunia Allah, damai sejahtera Kristus, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian, saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terima kasih karena saudara-saudara sudah bersama-sama taat dan setia dalam ibadah juga dalam pekan Paskah ini, terutama malam hari ini dalam ibadah Kamis Putih. Saya mengucapkan selamat merayakan Kamis Putih, dan esok kita akan bersama-sama kembali dalam ibadah Jumat Agung. Dan dipersilakan Bapak Ibu saudara-saudara di rumah bersama keluarga sekalian dan juga anak-anak sekalian untuk melaksanakan perjamuan kasih sebagai tanda kita untuk saling melayani, karena Tuhan Yesus sudah melayani dan sudah berkorban bagi kita untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada, stay at home sementara ini dan tetap menjaga kesehatan kita. Tuhan Yesus menyertai dan juga selalu memberkati kita.
kuat.